Nah, kemudian najis. Najis itu pasti sudah kotor. Najis karena badan, pakaian, tempat tidak boleh dibawa ke dalam sholat. Nah, najis ini lawanan daripada suci. Di badan kita, tidak usah jauh-jauh lah, kita bicara di badan kita saja. Kita bicara di badan kita saja. Darah, najis. Kencing, najis. Nanah, najis. Tinja, najis. Apalagi yang keluar dari tubuh kita ini. Itu adalah benda-benda najis. Apabila kencing, darah, nanah, tinja, apa yang kita sebutin ya, terkena badan kita, pakaian kita, tempat kita mau sholat, maka kita tidak boleh membawa benda-benda najis tadi ke dalam sholat. Sholat kita tidak sah. Apabila benda-benda najis itu sudah keluar dari dalam tubuh kita, baik keluarnya secara normal, maksud secara normal itu dari pintu depan atau pintu belakang, yakni alat kelamin depan, alat kelamin belakang, termasuk lewat mulut, apa mulut berarti? Muntah, atau yang tidak wajar keluarnya, seperti umpama luka, kena robek, ya, kulit robek, keluar darah, ya, atau umpama bisul pecah, jerawat pecah, itu kan ada nanahnya, ada darahnya. Maka semua benda-benda itu apabila sudah keluar dari dalam tubuh menuju keluar badan kita, ke kulit kita, permukaan kulit badan kita, maka itu bendanya najis. Karena badan, pakaian, tempat tidak boleh dibawa ke dalam sholat, alias sholat kita tidak sah. Sudah dipaham kira-kira ya? Tidak sah. Sperma tidak najis. Sperma itu tidak najis, suci. Kalau seandainya sperma itu najis, habis kita semuanya masuk masjid ini disiram. Ya, mani. Nah, dia beda, ada air mani dengan sperma itu beda. Kalau mani itu airnya, kalau spermanya itu yang jentik-jentiknya itu lah. Kalau di mikroskop dia ada kelihatan kayak jentik-jentik. Nah, satu semprotan, satu kali keluar air mani itu dikatakan jutaan sampai miliaran sperma tadi. Berebut dia, kalau dia masuk ke dalam alat kelamin perempuan, dia akan berebut untuk masuk ke dalam rahim. Begitu banyaknya jutaan sperma, atau lebih mungkin daripada itu, miliaran, paling-paling cuma satu yang berhasil masuk. Itulah yang jadi kita ini. Nah, kalau dia dua, kembar tiga. Nah, seperti itu tuh. Nah, air mani tidak najis ya. Nah, nanti kita sampai itu di bab khusus dalam masalah najis. Ini kita terangkan secara umum dulu. Secara detail nanti akan sampai di babun najis. Bab yang berkaitan masalah najis, babun najasa. Ya, najis. Baik, sampai mana tadi? Nah, itu yang di tubuh kita. Tapi kalau dia masih di dalam tubuh nggak apa-apa. Kita ini kan kemana-mana spiteng, membawa tahi, membawa kamih di dalam parut ini, darah. Kalau dalam perut nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah keluar ke permukaan, nah itu yang jadi masalah. Udah dipaham kira-kira ya? Nah, itu najis. Setiap yang najis sudah pasti kotor. Tapi kalau kotor belum tentu najis. Bendanya kotor, tapi tidak najis. Kalau tidak najis, berarti walaupun bendanya itu kotor, masih boleh dibawa ke dalam sholat. Apa kira-kira di tubuh kita yang kotor tapi tidak najis? Yang baru disebutin ada, yang kita sebutin baru tadi apa? Sperma, air mani. Air mani itu suci, tidak najis. Makanya dalam disebutkan riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mendapati sarung Nabi yang di sarung itu sudah ada sperma Nabi yang sudah mengering. Lalu Siti Aisyah, jar orang Banjar mengkritis. Nah,
dikerik gini. Ya, dikerik. Lalu tanpa dicuci, sarung itu pun dipakai oleh Nabi untuk melaksanakan sholat. Ini menunjukkan bahwa air mani itu tidaklah najis. Nah, mungkin ada yang mengatakan itu kan Nabi. Kalau Nabi kan tercipta dari nur, berarti semua apa saja yang keluar dari tubuh Nabi tidaklah najis. Oh iya, bagi Nabi. Nah, tapi jawaban yang berikutnya adalah kalau memang itu mani najis, beratan kita ini najis. Nah, makanya Imam Syafi'i mengambil dua patokan mani itu tidak najis. Satu, kita tercipta semuanya dari air mani, dari sperma. Kalau seandainya najis, habis kita selesai kita. Kemana-mana harus disiram ke tempat. Nah, yang kedua, hadis secara umum tadi, walaupun ada yang mengatakan khusus Nabi, air mani Nabi yang mengering di sarung dikerik oleh Siti Aisyah. Lalu dibawa salat, itu tidak ada masalah. Nah, tapi dalam mazhab yang lain seperti kalau tidak salah mazhabnya Imam Malik, air mani itu adalah hukumnya najis. Hukumnya najis. Tapi kalau dalam berhubungan badan itu dimaafkan. Ini pendapat Imam Malik ya, agak repot juga kalau najis. Ya. Nah, itu najis. Menurut pendapat Imam Malik, air mani. Tapi kalau dalam berhubungan badan, sampai air itu masuk ke dalam alat kelamin perempuan, alat kelamin istrinya, itu tidak najis. Yang masuk, kalau yang melober keluar, najis. Itu menurut mazhab Imam Malik. Tapi kita alhamdulillah tidak, Syafi'i tidak. Untung kita mazhab Syafi'i. Ya. Baik. Apalagi selain air mani yang kotor tapi tidak najis? Sebentar dulu. Kenapa? Begini, najis yang keluar dari tubuh kita itu ada 3 cara. Satu, dari alat kelamin depan atau belakang. Ini sepakat bahwa ini adalah najis. Kalau keluar nih dari alat kelamin depan, alat kelamin belakang, sepakat itu najis. Kenapa? Karena dia disamakan dengan air kencing. Kalau di pintu belakang disamakan dengan tinja. Sedikit banyak najis. Sedikit banyak najis. Gak boleh dimakan, gak boleh diminum, kena badan, pakaian, tempat, walaupun secuil, tidak sah dibawa ke dalam sholat. Kenapa? Karena tadi dia keluar dari pintu alat kelamin depan belakang. Kalau depan disamakan dengan kencing, kalau di belakang sama dengan tinja. Yang kedua dari mulut. Nah, mulut ini ada 2. Kalau dia dari gusi, dia tetap najis. Dari gusi ini ya, dari mulut nih. Yang kedua dari dalam mulut, berarti dari dalam perut. Keluar darah itu disamakan dengan muntah. Nah, kalau muntah ini sama dengan darah yang keluar dari alat kelamin depan belakang. Sedikit banyak, maka itunya najis, tidak boleh dimakan, diminum, dan apabila kena badan, pakaian, tempat, walaupun secuil, tidak sah dibawa ke dalam sholat. Nah, yang ketiga adalah keluar dari yang tidak normal, seperti umpama luka, ya, luka, robek kulit keluar. Nah, ini sama mimisan itu sama itu hukumnya yang keluar dari dari gusi darah. Ini hukum asal najis. Pokoknya intinya darah itu najis dulu. Najis. Tapi kalau seandainya yang keluar bukan dari alat kelamin depan, bukan atau belakang, bukan dari tenggorokan, yakni dari dalam mulut yang kita katakan muntah, selain daripada itu darah tadi tetap hukumnya najis. Tapi kalau sedikit kena badan, pakaian, tempat, masih boleh dibawa ke dalam salat. Sedikit itu kurang lebih hanya sebesar uang duit 1 dirham. Ya mungkin kurang lebih sekarang 1.000 rupiah lah. Kalau cuma setetes, ini kita luka nih ya, luka tek begitu, luka kena pakaian kita. Tapi dikit saja. Itu pakaian masih boleh dibawa ke dalam salat. Nah, kalaupun gak dicuci masih boleh, asalkan sedikit tadi.
Sedikit itu berapa standarnya? 1 dirham. Mungkin kurang lebih sekarang ini 1.000 rupiah. Yang uang benggol 1.000 rupiah. Jadi kalau cuma setitik saja, setitik aja nih ya. Kan tanpa kita cuci pakaian tadi atau kena badan kita atau kena tempat kita boleh bawa ke dalam sholat. Ini darah kita ya, darah manusia, bukan darah yang selain kita. Nah, ini kita bicara darah diri kita dulu. Nah, tapi kalau yang tadi darah muntah, darah yang keluar dari alat kelamin depan atau belakang, walaupun cuma setitik, secuil, kena badan, pakaian tempat, tidak boleh dibawa ke dalam sholat. Kenapa? Karena dia kalau di alat kelamin depan dihukumkan seperti air kencing, kalau dari alat kelamin belakang dihukumkan tinja, kalau dari dalam mulut dihukumkan muntah.